kita akan mulai ibadah yud kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali walaupun lewat Zoom. Dan sebentar kami ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu, biarlah kiranya ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu lagu. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau jalannya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kepadamu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau selamanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan,
berat.
serahkan kepada hambanya. Baik teman-teman, apakah suara saya bisa didengar? Udah? Bisa oke? Jelas? Apakah suara saya jelas? Jelas, Bang. Oke, yang jelas angkat jempol kuning. Oke. Jempol kuning. Ya, boleh. Oke, baik teman-teman, kita akan belajar satu firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, terima kasih Tuhan sudah bawa kami kepada penyembahan lewat hamba-Mu yang telah menaikkan pujian, yang telah menaikkan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, satu hal yang kami rindukan, biarlah melalui pujian ini kami semakin didekatkan kepada Tuhan. Kami semakin didekatkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu juga untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu lah kekuatan kami, kebenaran firman-Mu lah sumber hikmat bagi kami. Yang sebentar yang akan kami renungkan, kami diskusikan satu sama yang lain. Kami percaya Tuhan, tak habis-habisnya hikmat-Mu yang akan kami pelajari, yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Kuduskan, sucikan kami Bapa, sehingga firman-Mu dapat diterima oleh rekan-rekan yang lain, dapat dilakukan oleh rekan-rekan yang lain, sehingga kami percaya malam hari ini bukan kami hanya bertemu seperti biasa, tetapi rahasia kebenaran firman-Mu itulah yang akan kami pegang teguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Baik, shalom semuanya. Haleluya. Oke, yang mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa buka videonya, guys. Ya, kita kan ada jumlahnya 1.700 orang ya. Oke, langsung saja karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan. Ini masih kita belajar di bulan hikmat ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Belajar di bulan hikmat, kita akan kupas tuntas apa itu hikmat, ya, bagaimana hikmat itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Minggu yang lalu sudah saya juga sampaikan di awal pembahasan bahwa hikmat itu dekat dengan kita dan hikmat itu bisa kita alami dan kita rasakan ya. Nah, baik, saya akan share screen. Mungkin host bisa izinkan saya untuk share screen. Oke, good. Oke guys, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, yaitu rajin versus malas. Gitu ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari tema-tema firman Tuhan. Ya, ini adalah lanjutan dari tema-tema firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu hari ini. Ya, jadi supaya teman-teman tahu bahwa memang betapa pentingnya hikmat itu,
Sehingga ketika kita mengerti tentang hikmat Tuhan, kita masuk kepada proses hikmat itu yang kita alami. Nah, Oke, di bulan hikmat ini saya mau kasih tahu bahwa ini ya, yang penting dulu sebagai pendahuluan guys. Oke, pada dasarnya hikmat adalah kepintaran untuk mencapai hasil. Ya, ini selalu saya ulang-ulangi supaya kita nggak bingung ya. Hikmat itu adalah kepintaran untuk mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukannya ialah hati sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Jadi memang hikmat itu dilahirkan dari hati ya, yang merupakan sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Jadi hikmat itu tidak semerta-merta ada sendiri ya, tiba-tiba muncul gitu. Enggak. Nah, perlu teman-teman bahwa pahamilah bahwa, bilang dulu, katakan dulu sama kiri dan sampingnya, siapa kiri sampingnya? Paham nggak lu? Bilang dulu gitu. Paham nggak? Yang paham boleh dong anggukin lehernya. Paham nggak? Ya, paham ya? Oke. Pahamilah bahwa ketika yang pertama, setelah belajar hikmat, kita akan diperhadapkan pada dua bentuk kehidupan yang nyata. Ini penting sekali diperhatikan guys. Ya. Setelah kita belajar tentang hikmat, pahamilah bahwa setelah belajar ini kita akan diperhadapkan pada dua bentuk kehidupan yang nyata, yang bisa kalian lihat secara real. Jadi tidak abstrak, tidak mengada-ngada guys, enggak. Ya. Karena hikmat itu bukan untuk mengada-ngada, tapi untuk kehidupan real, untuk kehidupan kita, dan itu bisa kita rasakan hari ini, bukan nanti ya, bisa kita rasakan hari ini. Nah, yang kedua adalah pahamilah bahwa kehidupan yang pertama adalah kehidupan orang benar, dan yang kedua adalah kehidupan orang fasik. Sampai di sini paham ya guys? Paham nggak guys? Paham ya? Oke. Yang kedua ini pahamilah bahwa kehidupan yang pertama itu kita akan diperhadapkan kepada kehidupan orang benar, ya. Dan yang kedua adalah kehidupan orang fasik. Dan kedua bentuk kehidupan ini ada dekat dengan kita, guys. Ini tidak jauh dari kita. Ini ada dekat dengan kita, tidak jauh dari kita, dan ini bisa dikolongkan, bisa bersama-sama dengan kita malah. Kehidupan orang yang benar dan kehidupan orang yang fasik. Jadi jangan kalian pikir orang fasik itu di pedalaman suku aborigin ya. Enggak. Setuju ya guys ya? Oke, bukan di pedalaman suku aborigin ya mereka ya. Mereka dekat dengan kita. Mereka sangat dekat dengan kita. Nah, yang ketiga, pahamilah bahwa kehidupan orang benar selalu bekerja dengan rajin. Sedangkan kehidupan orang fasik selalu bekerja dengan tipu daya. Nah, yang keempat, pahamilah bahwa bekerja dengan rajin dan bekerja dengan tipu daya, keduanya tidak bisa digabungkan. Karena itu adalah pelanggaran di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu guys. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang tema rajin dan malas. Ya. Jadi keempat pendahuluan ini harus paham dulu. Bilang dulu, harus paham. Siapa yang mewakili satu orang dulu mengatakan harus paham? Ayo. Harus paham. Itu suara wanita. Yang laki-laki satu orang siapa? Ayo. Harus paham dulu ini. Oh, hanya aku yang laki-laki ya? Oke.
Berbahagialah laki-laki. Oke. Nah, kita akan masuk kepada poin selanjutnya. 3 karakteristik orang yang rajin dan orang yang malas. Sebetulnya, nah, kalau teman-teman mau lihat sebetulnya banyak karakter-karakter orang rajin dalam kitab Amsal, teman-teman. Banyak. Tetapi menurut saya 3 poin ini cukup untuk mewakili bagaimana karakteristik orang rajin yang bisa kita lihat real dalam kehidupan kita secara nyata, cukup mewakili. Nah, cukup mewakili. Nah, yang pertama adalah orang rajin pandai menggunakan waktu. Ya. Sedangkan orang malas pandai membuat alasan. Oke. Ini ada di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 dan Amsal pasal 22 ayat 13. Coba dulu baca satu orang yang bahasa Indonesia, yang perempuan, Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Yuk. Yang bahasa Indonesia. Yang perempuan dulu. Siapa yang mau baca? Si Naomi? Yang Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semua. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, oke. Salomo memberi gambaran, kepada kita sebuah penggambaran tentang semut, ya. Ada lagi di kitab selanjutnya, belalang dan lain sebagainya. Rekan-rekan tahu kenapa Salomo membuat hal seperti ini? Karena begini, karena ketika orang malas, ya, ketika sudah orang malas, kemalasan itu akan melahirkan yang namanya kebobrokan, guys. Bobrok akalnya. Ketika dia bobrok, dia tidak bisa membagi waktu dengan baik. Ya. Dia tidak bisa membagi pekerjaan dengan baik. Dia tidak tahu kapan belajar, kapan bekerja, kapan istirahat, kapan bermain, saking bobroknya. Itu maksudnya. Makanya dalam ayat yang ke-8, lihatlah semut yang mempersiapkan makanan di musim panas. Ya. Semut itu tidak punya pemimpin. Tidak punya penguasa, nggak punya. Tetapi mereka bisa mempersiapkan segala sesuatu pada waktunya. Itu semut. Yang notabene hanya binatang. Tetapi Salomo mau memberikan penggambaran di sini, manusia itu sejujurnya lebih bernilai dari binatang. Maksudnya ya, mengerti kalian ya? Jadi jangan sampai kita itu bobrok. Ya, jangan sampai kita itu bobrok, itu maksudnya. Karena ketika kita bobrok itu kita lebih rendah nilainya daripada semut. Itu maksudnya, guys. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Makanya ketika orang malas itu, yaitu tadi, balasannya dia bisa banyak membuat alasan. Dalam Amsal pasal 22 ayat 13. Dia banyak membuat alasan ya. Alasan-alasan yang tidak memiliki tanggung jawab di dalamnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah orang rajin merencanakan dan mempersiapkan dengan baik. Orang malas membuat jalan pintas dengan tergesa-gesa. Coba dulu baca Amsal 21 ayat 15. Gantian.
dalam bahasa Indonesia? Ada Devin nggak? Hadir Bang. Oh ya, enggak, gantian dulu bro, gantian dulu. Ada Putra nih, Putra. Aduh, Nah, gitu Bang. aku baru lihat Putra nih. Put. Waduh, nah ini badannya di sini, rohnya kemana nih? Halo Put. Oh lagi pulang kerja kan? Oh iya udah, Iren deh. Hai Iren. Coba Amsal pasal 21 ayat 15. Coba baca Iren dalam bahasa Indonesia lah, coba. Ya. Amsal Ya. 21 ayat 15. Ya. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi yang berbuat jahat. Nah, oke guys, supaya kalian tahu bahwa keadilan yang dimaksud di situ adalah orang yang benar itu, orang yang rajin itu suka melakukan hal yang adil, gitu maksudnya ya. Karena kenapa dia suka melakukan yang adil, yang baik? Karena dia sudah memiliki cinta kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau ketika saya sudah cinta kepada Tuhan, ya, jadi saya itu melihat sebuah tanggung jawab itu bukan karena saya lihat otoritas lagi guys, lihat pimpinan lagi, enggak sebetulnya. Kita melakukan yang baik ya, karena kita itu sudah sangat cinta kepada Tuhan, melebihi bos kita malah. Melebihi atasan kita malah. Ya, jadi ketika kita juga dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita suka melakukan yang adil. Ya. Kebenaran itu menjadi gaya hidupnya. Ya. Makanya tadi di awal pendahuluan, lawan keadilan itu apa? Tipu muslihat, tipu daya guys. Itu lawannya. Makanya dua bentuk orang ini, mau dia penipu, tipu daya, berbohong dan sebagainya, itu dekat dengan yang adil guys. Itu dekat. Sangat dekat. Kenapa begitu? Ya karena dia tidak memiliki komitmen bahwa melakukan kebenaran itu bukan gaya saya, itu komitmen dia. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, melakukan yang adil, melakukan yang benar, itu sebagai gaya hidup. Makanya ketika dia disuruh untuk melakukan yang adil, dia itu banyak berbantah-bantah. Karena di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, sudah menjadi kebiasaan melakukan yang tidak benar. Susah untuk mengubah orang seperti ini. Susah. Ya. Aku sudah begini, aku sudah seperti ini saja, tidak lagi melakukan apapun yang mau dipercayakan, tidak. Adil itu apa sih? Adil itu maksudnya sama ya, itu maksudnya adil guys. Jadi bukan bagi kue, ada satu kue bagi 4 orang. Pokoknya arti adil itu sama ya, sama. Apa yang kita perbuat di dalam gereja, adillah di luar. Setuju ya guys? Apa yang kita perbuat di dalam gereja, adillah di luar. Kamu bisa mendoakan orang yang mungkin yang berkekurangan, kamu bisa doakan mereka yang ada juga di luar. Adil. Ya. Nah, yang ketiga, orang rajin tetap terjaga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan orang yang menyukai tidur dan menyukai hal yang sia-sia. Orang malas itu menyukai tidur. Nah, dalam terjemahan ini saya buat sebagai perbandingan terjemahan supaya kita lebih mengerti dan lebih paham. Ya. Di Alkitab itu, dalam kitab Amsal Salomo tidak pernah dikatakan dilarang tidur. Jangan salah ya, teman-teman. Nggak ada di Alkitab dibilang dilarang tidur, ya. Nanti salah pula nanti memahaminya. Firman Tuhan mengatakan dilarang tidur. Enggak.
Jadi salah kita nanti. Nggak ada dibilang dilarang tidur ya. Maksudnya di sini adalah, nah dari poin pertama, poin yang kedua, biasanya ciri yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah orang yang malas itu biasanya dia banyak meluangkan waktunya untuk ini, untuk bisa dikatakan tidur. Bukan saya bilang tidak boleh tidur ya, itu dua hal yang berbeda loh. Banyak diluangkan waktunya untuk tidur. Bukan saya bilang dilarang tidur guys. Nah, jangan salah persepsi nanti. Jadi nanti nggak ngomongan kita lagi. Karena masalahnya di masa-masa hari-hari ini, selain kita juga menjaga tubuh, menjaga stamina kita juga harus banyak beristirahat. Setuju ya? Di masa-masa seperti ini loh. Jadi jangan salah apa juga. Maksudnya di sini lah biasanya orang pemalas itu kata Salomo, dia banyak meluangkan dirinya untuk tidur. Ya, tidak produktif itu maksudnya guys. Ya. Tidak mampu memikirkan hal-hal yang lebih penting. Karena begini, Salomo menyusun semua kitab Amsal itu, ya, pada waktu dia masih tergolong muda, bukan dia waktu orang tua, enggak. Masih tergolong muda. Makanya banyak hikmat-hikmat Salomo itu yang belum kita temukan hikmatnya. Sampai-sampai saya ini guys, sampai saya harus beli buku ini. Ini khusus berbicara tentang hikmat Salomo nih, guys. Nih, setebal ini guys. Nih. Belum saya pelajari semua. Saya bukan untuk berjual beli buku Bukalapak ya guys. Enggak. Saya mau menyatakan begini. Apa sih hikmat itu gitu loh. Kalau kita lihat, hikmat Salomo itu guys, kaya banget guys. Nggak bisa kita pelajari di sekolah, enggak. Makanya saya bilang, iya ya. Salomo menulis semua ini waktu dia masih tergolong muda, belum orang tua pada waktu itu. Makanya dia menulis kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Dia tulis semua itu dengan penuh hikmat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya pada zamannya, kenapa banyak orang miskin? Kenapa orang banyak terbengkalai hidupnya, nggak produktif, nggak memberi sumbangan bagi keluarga, nggak memberi sumbangan bagi bangsanya pada waktu itu. Karena di zaman Salomo itu nggak sembarang orang jadi pelayan kerajaan, orang-orang terpilih, orang-orang yang penuh hikmat guys. Dia lihat itu. Dan itulah yang dituangkan melalui tulisan-tulisannya. Nah, sekarang kita tarik. Kenapa orang tidak banyak produktif? Salah satu alasannya karena begini. Banyak meluangkan waktu untuk tidur. Tidak berpikir apa sih yang harus saya kerjakan di masa muda seperti ini. Ya. Apa sih yang harus saya kerjakan di masa muda seperti ini? Makanya Salomo mengatakan, open your eyes, bukalah matamu, bukalah pandanganmu. Itu maksudnya. Ketika engkau membuka pandanganmu ke depan, kamu yang bekerja, kamu akan dicukupkan oleh makanan yang kamu usahakan, and you will have plenty of bread. Kamu akan dicukupkan oleh makananmu, kamu akan cukup di situ. Ya. Tidak semerta-merta Salomo mau memberikan kita pelajaran bahwa tidak semua harus kaya, enggak. Tapi hidup berkecukupan, itu lebih penting. Tuhan Yesus juga mengangkat itu loh. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dan perlu kita pahami, ya, ketika orang rajin, ya, membuka matanya, membuka pandangannya ke depan. Contoh di masa-masa sulit seperti ini. Kita buka pandangan kita jauh ke depan. Ya, kita buka pandangan kita jauh ke depan. Sekarang setelah kita tahu memang di dalam era seperti ini memang yang dibutuhkan itu adalah hal-hal yang memang lebih inovasi, lebih kreatif. Ya.
lebih close up, lebih dekat dengan kita. Jadi tidak butuh lagi hal yang abstrak-abstrak, enggak. Jadi yang betul-betul nyata yang bisa kita rasakan. Jangan terlalu antara langit dan bumi, enggak. Tidak. Bagi mereka yang jauh pandangannya ke depan, mereka akan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Satu hari 24 jam, dia pasti tahu dan pasti mengerti dan paham. Ya. Kapan dia bisa menggunakan handphone, kapan dia bisa menggunakan laptop, kapan dia bisa belajar, kapan dia bisa bekerja, kapan dia bisa cari uang. Itu orang yang membuka mata. Tapi orang yang terus menutup mata, tidak peduli, masa bodoh. Yang penting aku udah ada makanan di rumah mama, makanan di rumah papi, ya. Lontong di depan rumah, cukup. Tapi bagi anak-anak muda di masa-masa sekarang, ini bukan masa kita berserah ya, enggak. Tapi kita yang namanya sama dengan orang-orang yang dalam Alkitab, banyak sekali mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Banyak. Tetapi mereka tidak menutup mata. Yusuf membuka mata dan pandangannya ke depan. Untuk apa? Mencukupi masa kelaparan selama 7 tahun. Waktu itu Abraham, masa kesulitannya tidak mempunyai anak. Banyak lagi. Musa, masa kesulitannya apa? Harus membawa pulang umat Israel kurang lebih 6 juta orang. Seluruh tokoh-tokoh Alkitab itu banyak di antara mereka itu masa-masa yang sulit, bahkan masa-masa yang suram, guys. Tetapi mereka tidak pernah menutup mata untuk itu. Tapi mereka terus berjuang menghasilkan apa? Ide-ide yang harus diputuskan, kreativitas yang harus dikerjakan. Sehingga apa? Mereka dicukupkan dalam segala hal. Inilah maksud Salomo. Ya, inilah maksud Salomo. Oke. Sampai yang ketiga poin ini, ada yang masih bingung, ya. Kurasa nggak ada yang bingung ya. Semua sudah cukup. Oke. Nah, sebagai kesimpulan, saya harap semua memperhatikan. Oke. Kesimpulannya adalah jangan malas. Katakan dulu jangan malas. Malas itu artinya adalah melawan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja sampai hari ini. Ciptaannya tidak boleh malas. Malas itu dosa. Katakan dulu dosa. Kerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab. Kerjalah pada waktunya. Istirahatlah pada waktunya. Pegang handphone lah pada waktunya. Berdoalah pada waktunya, ibadahlah pada waktunya. Itu maksudnya. Oke guys, sampai di sini setuju? Nah, yang ketiga adalah peliharalah kejujuran dalam menyelesaikan tugas. Pelihara kejujuran. Nilai yang tertinggi diangkat dalam kitab Amsal itu adalah kejujuran, guys. Integrity. Kejujuran. Dalam menyelesaikan tugas. Tugas di gereja, tugas di kantor, tugas di sekolah. Tugas pokoknya entah apalah. Tugas-tugas itu banyak ya. Yang keempat, yang penting juga yang tidak bisa dilupakan, berinovasilah selagi diberikan kesempatan. Nah, di masa kesulitan hari ini, kita diberikan kesempatan untuk berinovasi, bukan untuk banyak tidur. Setuju? Aku bukan khotbah KKR ya, bukan. Memang beginilah gayaku. Oke, setuju ya? Berinovasilah selagi diberikan kesempatan. Di masa sulit ini, kita tidak diberikan kesempatan untuk banyak tidur, guys. Enggak, jangan salah. Di masa sulit-sulit seperti ini, kita diberi kesempatan untuk berinovasi. Apa yang harus saya kerjakan lagi? Apa yang harus saya kerjakan lagi? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya berikan? Harus begitu. Nah, yang kelima dan terakhir, aturlah segala sesuatu dengan baik, sehingga yang lain tidak diabaikan. Setuju? Setuju ya? Oke, saya percaya teman-teman semua banyak tugasnya. Banyak sekali, saya percaya itu orang-orang hebat nantinya ke depan. Tapi ingat, aturlah, manage-lah semuanya itu dengan baik. Sehingga satu dengan yang lain itu tidak tumpang tindih, tidak terabaikan.
Semoga firman Tuhan ini memberkatimu. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada ketua untuk kita diskusi bersama. Oke, terima kasih untuk Bang Daniel untuk sharing pada malam hari ini. Dan seperti Sabtu kemarin, kita akan bagi dalam kelompok-kelompok yang akan disiapkan oleh tim dari Elia. Oleh karena itu, boleh di sini akan ada tiga grup yang akan memimpin, yaitu ada Bang Daniel, ada Iren, dan ada saya sendiri. Oleh karena itu, boleh Elia untuk melakukan pengelompokannya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng dan nanti kita kumpul kembali di sini kalau misalnya memang waktunya sudah habis. Oke, teman-teman semua, selamat berdiskusi. Silakan, El. Minggu ke sorry. Oke, teman-teman semua sudah kembali kah? Oke. Sudah ya. Oke. Gimana teman-teman semua sharingnya malam hari ini? Waktunya apakah cukup? Cukup. Kurang. Tadi Siapa sudah yang lagi ngomong tadi? ini tadi bicarakan hal yang paling urgent tadi Apaan itu, Urjan? tentang ini memilih pasangan hidup di masa pandemi. Oke, Badem. Rajin cari jodoh. Itu tadi pembicaraan setelah sesi diskusi, kan habisin waktu gitu loh. Oh, oke. Cari jodohnya jangan yang males ya, Kak. Nah itu dia, di masa pandemi ini susah. Pintar Nggak. memilih perempuan ya. Ya, di masa pandemi ini susah. Di masa Karena nggak bisa pandemi. ketemu ya, Bang. Nah itu dia. Bisa ketemu, Put. Cuman muka doang begini sama Tuhan. Jadi kalau kata orang mah menghemat Budget. Hey, mengerti saja. Oke, back to topic teman-teman, karena masih ada yang belum mencari pasangan hidup di sini kecuali kita. Oke, kalau gitu teman-teman semua, jadi untuk Sabtu depan kita tetap akan melakukan diskusi seperti ini dan mungkin waktunya akan kita perpanjang kembali karena kejadian tiba-tiba saya ngomong juga tiba-tiba putus gitu kan. Jadi saya kaget sendiri sebenarnya waktu dikasih tahu. Oke, jadi kalau gitu teman-teman semua terima kasih untuk hadirnya malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk diri kalian pada malam hari ini yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan untuk pengumumannya, yang pertama, boleh jempolnya dua-duanya kita arahkan ke kamera. Dan kita arahkan, gimana cara ngarahinnya ya? Ya kita tunjukin untuk Bang Daniel yang sudah melayani kita memberikan firman pada malam hari ini. Boleh jempolnya kita katakan terima kasih Bang Daniel untuk pelayanannya ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Terima Daniel. kasih Bang Daniel. Mau lihat Teh Daniel. Oke. Nah, Gue mau. Dan untuk Sabtu depan kita akan melakukan sharing seperti ini kembali dan akan diawali dengan pemberian firman Tuhan juga masih sama. Jadi
Ditunggu untuk kehadiran teman-teman semua pada malam hari ini, untuk ajak teman-temannya juga hadir di Sabtu depannya, oke? Dan kemudian jangan karena mikir, Kak, hari Sabtu kan sudah ibadah, apakah besok harus ibadah untuk umum? Ya harus jawabannya, karena kalau hari Sabtu kita ibadah yud, Minggu adalah ibadah rayanya kita, ibadah umumnya. Kita ibadah bersama-sama, dan besok itu kita via Zoom di jam 10 pagi dan dilayani oleh Pak Japarlin, yaitu gembala sidang kita. Jadi sampai ketemu juga besok di ibadah Zoom kita jam 10 pagi ya. Dan teman-teman semua tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes juga untuk teman-teman yang lagi sakit, yang lagi masa pandemi ini ternyata harus isolasi mandiri. Semoga lekas sembuh, tetap semangat. Satu obat yang terbaik adalah hati yang gembira. Itu yang harus memang kita lakukan, karena aku pun lagi masih isolasi mandiri. Teman, jaga kesehatan semuanya ya. Dan sebelum kita tutup ibadah kita malam hari ini, untuk doa berkat saya serahkan kepada Mbak Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak malam hari ini. Sebelum kami menutup pertemuan malam hari ini Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, kiranya kebenaran ini yang kami tangkap, yang kami pegang, dan kami terapkan melalui hidup kami. Kami percaya hikmat Tuhan dekat dengan kami, hikmat Tuhan bersama dengan kami, di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Ajarilah kami sebagai generasi anak-anak muda, sebagai generasi anak panahnya Tuhan, untuk bergerak maju, untuk berinovasi, untuk bekerja keras, untuk bertanggung jawab segala sesuatu yang dipercayakan bagi kami, baik dalam orang tua, dalam sekolah, pekerjaan, apapun Tuhan, sehingga kami membawa keharuman bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Tuhan, kuatkan mereka, pimpin mereka Tuhan pada kebenaran-Mu. Teman-teman yang belum bergabung, Tuhan, apapun yang menjadi kendala mereka, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok kami akan mengikuti ibadah raya via Zoom. Tuhan menolong memberkati sehingga seluruh umat-Mu bisa bergabung bersama untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini dan kami terima berkat daripada Tuhan. Marilah rekan-rekan semuanya, teman-teman yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Bapa dan cinta kasih daripada Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itulah yang memimpin, memelihara hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang sudah berdoa bersama dengan kita katakan amin. Oke teman-teman semua, jangan pergi kemana-mana dulu, jangan di close dulu, jangan di leave dulu, karena kita akan foto. Boleh Kang foto, El, apakah dia masih ada? Ya. Oke, boleh difoto El. Mohon aba-abanya untuk dokumentasi. Oke. Oke, kita foto. Oke, jangan lupa dihitung ya. Bentar. Boleh teman-teman semua yang belum open cam-nya, boleh dibuka dulu cam-nya. Oke, hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mau sekali lagi? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih ya, dan sampai ketemu lagi besok dan Sabtu depan. See you later. Bye-bye. Bye guys. Tuhan Yesus berkati. Yoi, terima kasih Angel juga dan Icel. Thank you.